Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua. Alhamdulillah kita dalam kondisi pandemi ini masih diberi kesehatan. Viva mahasiswa! Viva mahasiswa! Pada kesempatan ini kita ucapkan selamat datang pada peserta PKKMB STKIP PGRI Jombang tahun 2020. Mohon maaf pada kesempatan ini kita tidak bisa ketemu secara offline, kita melalui online, tetapi tidak mengurangi makna bahwa kita akan menyampaikan, mengenalkan apa saja yang ada di kampus STKIP PGRI Jombang. Kebetulan kami diberi tugas untuk memandu panjenengan semua nanti kalau sudah kuliah. Kami perkenalkan, nama saya Nani Sri Stiani yang kebetulan diberi tugas untuk di bidang kemahasiswaan. Salah satu tugas dari bidang kemahasiswaan adalah membantu panjenengan semua untuk konteks pengembangan soft skill non-akademis. Jadi kalau nanti panjenengan semua melihat web kampus kita, ada profil kampus, ada istilahnya saya ada di situ, ada beberapa tugas kami yang harus kita lakukan. Pada kesempatan ini, kalau panjenengan nanti masuk ke pintu gerbang STKIP PGRI Jombang akan nampak ada 21 kelompok yang didanai oleh Kemendikbud menerima hibah, ada kewirausahaan, ada pengabdian masyarakat, ada gagasan ilmiah, dan yang satunya adalah PHBD yang dulu. Itulah tugas kami. Jadi panjenengan semua nanti kalau bergabung dengan kami jangan kecil hati, meskipun di kampus kita yang masuk gang ya, kalau dari luar belum nampak bahwa kampus kita, tapi mudah-mudahan nanti ya Mbak, ini kakak-kakak panjenengan, kami tidak hanya berbicara omong kosong. Jadi percayalah kami, kalau panjenengan mau berproses maksimal dengan kami, akan ada hasilnya nanti. Kalau toh tidak jangka pendek dirasakan, akan ada jangka panjang. Nah, kebetulan proses hari ini kita akan menemui salah dua dari pemenang KBMI yang sudah mencoba di masa mahasiswanya. Dia sudah selain dari prodi bahasa Inggris kebetulan mereka juga sudah mengembangkan kewirausahaannya. Nah, sebelum itu sebenarnya di kemahasiswaan ada subunit atau unit yang akan kita kupas tuntas di hari ini adalah layanan LPKA, layanan pusat karir dan alumni. Jadi pusat karir itu adalah mendampingi panjenengan semua sebelum lulus. Jadi mahasiswa aktif salah satunya nanti, dan teman-teman setelah ini akan bercerita banyak tentang apa itu pendampingan untuk mahasiswa yang masih aktif. Kemudian ada alumni ya, alumni itu adalah pendampingan pasca lulus. Jadi kampus kita, kampus STKIP PGRI Jombang juga mendampingi masa mereka sudah dinyatakan lulus. Salah satunya adalah bukti bahwa mereka kita dampingi adalah alumni kita ada yang sudah bisa mengakses beasiswa LPDP yang ada di luar sana. Jadi kampus kita, saya kenalkan dulu, kalau panjenengan sekarang masih S1 ya, S1 ada 6 prodi, sudah tentunya materi Bu Heni sudah panjenengan ikuti. Di dekat tempat kita ini ada gedung pasca sarjana. Di sana ada S2 untuk sementara ini untuk prodi matematika, prodi ekonomi, dan prodi bahasa Indonesia. Itu pasca lulus ya. Tentunya panjenengan juga sudah melihat Pak Ahmad Badrun Kurnia yang di hari pembukaan, setelah pembukaan ya, Pak Badrun Kurnia ini juga alumni kita. Alumni kita kebetulan setelah lulus dia juga akses beasiswa S2 di Universitas Sriwijaya dan sempat juga ke Belanda, dan sekarang mulai tahun kemarin beliau sudah ada di Australia. Sudah kenal ya Pak Badrun Kurnia, yang ini nanti kalau yang prodi matematika akan ketemu beliaunya di mata kuliah
atau program studi matematika. Ada Mas Azam. Mas Azam ini lulus tahun 2016. Dia sekarang dosen di Gontor. Jadi dia, ini yang mau saya kaitkan. Jadi Mas Azam ini pada saat jadi mahasiswa aktif, dia selain aktif di organisasi mahasiswa, kalau nggak salah dia pramuka pernah, paduan suara pernah, dia juga pemenang PKM. Jadi PKM itu nanti ada pemandunya Bu Dian Ani. Itu juga pengalaman-pengalamannya membawa dia akan lebih dewasa. Jadi pengembangan soft skill itu akan terasa pada saat dia sudah lulus. Jadi pada prosesnya itu terasa berat, terasa apa istilahnya, teman-teman yang lain duduk manis di rumah, kita harus dimarahi di bagian kemahasiswaan. Jadi jangan takut ya kalau pada saat proses ikut organisasi kampus, ikut UKM, ikut Ormawa, itu memang banyak hal yang menjadikan mereka itu kadang malas karena tadi tidak dibayar, harus menyusun program, kemudian harus dipertanggungjawabkan, kadang dana yang harus dicoret-coret, tidak di ACC dan lain sebagainya. Itu jangan menjadikan patah semangat, karena akan pada saat sampai semuanya itu terjun di masyarakat akan merasakan itu. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah berproses di Ormawa, proses UKM, itu pada saat lulus, pada saat terjun di masyarakat, mereka sudah tidak kaget karena sudah terproses pada saat menjadi mahasiswa. Nah, Mas Azam ini pada saat mahasiswa, dia sangat aktif. Kebetulan juga bahasa Inggris. Ini kebetulan yang saya dampingi ini prodinya bahasa Inggris. Tidak harus bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris berwirausaha, jadi prodi ekonomi juga harus bisa berwirausaha seperti anak-anak bahasa Inggris ini. Jadi dia pemenang, kemudian 2 kali PIMNAS, kemudian dia LPDP. LPDP itu adalah beasiswa di luar sanat, pesaingnya PTS seluruh Indonesia. Dia bisa menang. Karena apa? Karena dia cerita pengalaman pada saat menerima seperti ini, Mas, kalau belum tahu ya, Mas Azam itu setelah menerima ini pada saat wawancara LPDP, dia ditanya pengalaman apa, prestasimu apa? Pengalamannya adalah penerima hibah dikti. Itu sudah wow, bagi pewawancaranya sudah, oh anak ini bagus dari sisi semangat. Kemudian dia ditanya, dia bisa cerita banyak karena mereka dia berproses. Hati-hati teman-teman mahasiswa baru yang nanti kalau menulis PKM ya, jangan jadi anggota pasif, harus jadi anggota aktif kalau mau ada proses yang maksimal. Contohnya pada saat pewawancara LPDP, dia ditanya sudut manapun dia bisa menjawab. Nah, itu tandanya anak ini potensi untuk S2. Jadi anak-anak yang S2 dibiayai pemerintah lewat LPDP ini adalah anak-anak yang punya kemampuan atau semangat tinggi untuk melakukan kuliah yang sebenarnya. Mas Azam ini 3 bulan di UNS, di Universitas Negeri 11 Maret, itu sudah ke Jepang. Kenapa dia bisa? Karena dia telaten mencari informasi lewat internet untuk akses pada saat kuliah S2, dia berkesempatan untuk ke Jepang. Kemudian dia ke Singapura dan lain sebagainya. Pernah jadi dosen di Poltek Batam. Nah, sekarang yang terakhir itu Mas Azam di Gontor. Jadi dosen tadris bahasa Inggris di Gontor. Nanti ada profilnya Mas Azam. Mas Doni, Romadoni, ya itu di Taiwan, dia juga punya kemampuan untuk itu. Nah, yang matematika ada Mbak EN, nanti ada saya share ya linknya, nanti ada tanggal 28, Mbak EN ini akan bercerita banyak bagaimana kiat-kiat mendapatkan LPDP. Jadi ada Zoom bersama dengan Mata Garuda Jombang. Jadi Mata Garuda Jombang itu adalah mahasiswa seluruh Jombang yang kuliah S1-nya ada di Malang, ada di Surabaya, itu
punya apa istilahnya, punya perkumpulan gitu ya. Jadi mereka bersedia sekali jika panjenengan semua menanyakan hal-hal bagaimana dia bisa mendapatkan LPDP. Perlu diingat, LPDP itu ternyata bisa beberapa kali. Jika tahun pertama gagal, tahun kedua bisa. Jadi jangan putus asa, semuanya itu ada proses seperti itu gitu ya. Itu yang bisa kami ceritakan sehubungan dengan tugas kami mendampingi panjenengan di LPKA, Layanan Pusat Karir dan Alumni. Itu ya. Kalau mau cerita lebih lanjut banyak nanti di proses berikutnya ada per bagian-bagian. Jadi yang dipampang di depan pintu gerbang itu nanti ada perwakilan yang akan dijelaskan pada panjenengan. Semangat ya mahasiswa baru. Untuk berproses bersama kami siap melayani panjenengan asal panjenengan bersedia. Jadi kami tidak akan melayani mahasiswa-mahasiswa yang tidak mau ya. Jadi yang mau, kalau nggak mau kan kita ya juga sulit untuk memicu panjenengan berproses ya semacam. Tanya saja nanti ini. Teman-teman ini adalah sering dimarahi, kalau membuat proposal dicorek-corek, ya balik kembali, kalau tidak kembali ya. Jadi salah satu teman-teman ini berhasilnya adalah karena memang ada proses revisi atau reviewer, ada proses itu harus dijalani. Kuncinya hanya satu Mbak ya, telaten, kemudian kalau hubungannya dengan inovasi ya harus yang inovasi. Jadi ini contohnya. Ini tadi ditugasi supaya dikocok gini ya, kalau mau minum ya, supaya jus sawi bus sayur, tidak hanya sawi, ada campur-campur. Nah ini produk yang didanai. Kenapa Mas Syahril dan Mbak Esti ini kita datangkan ke sini? Karena ini bukti hari ini mereka mendapatkan dana yang cukup wow bagi mahasiswa ya. Berapa Mbak Esti? Alhamdulillah 17 juta. 17 juta itu hibah ya. Namanya hibah itu adalah tidak ngangsur kayak utang di bank ya. Tidak perlu ngangsur, tidak perlu diberi bunga, hanya memberi laporan kegiatan. Di COVID ini laporannya harus lewat online. Jadi proses-proses video, proses itu ya. Nanti monggo Mbak Esti tentunya bersedia ya. Jadi jika teman-teman mahasiswa baru antusias untuk mengikuti jejaknya Mbak Esti ini. Kalau tidak salah ini Mbak Esti ini orang tuanya sudah berbisnis, tidak apa-apa. Asal ya jangan orang tuanya yang dieret-eret gitu ya. Lanjut. Jadi ini contoh Mbak Esti ini yang mengembangkan bisnis orang tua yang notabene mungkin belum kekinian ya. masih usaha makanan yang biasa saja. Lah Mbak Esti harus beda. Dia mahasiswa STKIP PGRI Jombang harus bisa. Jadi ini ada pawon gurami. Ya, namanya saja sudah kekinian ya. Mudah-mudahan rasanya juga kekinian sesuai dengan lidah sasarannya gitu ya. Mas Syahril ini saya ingat sekali pada saat KKN dia sebenarnya mungkin diawali dengan pengusaha hidroponik, jadi sayuran. Ngobrol-ngobrol dengan saya waktu itu akses ya Mas ya, waktu hidroponik waktu ke Jogja, hidrobox ya. Jadi dia didanai dari pemerintah hari ini sebanyak 15 juta, tapi produknya bukan hidroponik, dia inovasi. Nah itulah mahasiswa kita harus bisa seperti itu. Mungkin ada yang tergelitik ya, saya ini masuk STKIP PGRI Jombang kan jadi guru Bu, profesinya kan dididik jadi guru. Jangan salah teman-teman PKKMB, peserta PKKMB, guru sekarang, kepala sekolah sekarang itu juga dituntut inovasi. Apa yang diinovasi? Pembelajarannya, alatnya, apalagi sekarang online ini ya, mau tidak mau mereka harus menggunakan alat yang namanya internet. Nah itu juga harus inovasi. Oke lah awal-awalnya misalnya
gagap-gagapnya itu sebenarnya banyak yang mengeluh siswanya. Bahkan kalau di SD itu ibunya ikut sekolah gitu ya. Nah, pada saat kita menjadi guru atau tadi kepala sekolah pada saat tahun berapa ya saya lupa, itu saya dapat pelatihan untuk penjaringan kepala sekolah. Itu salah satunya adalah mereka harus punya jiwa wirausaha. Loh, kepala sekolah kok harus punya jiwa wirausaha? Nah, ternyata mereka tadi menjadi kepala sekolah itu juga harus inovatif. Jadi bukan diajak bisnis, karena frame-nya teman-teman salah ya. Wirausaha itu bukan hanya bisnis seperti ini, tetapi jiwanya yang dikembangkan. Bahkan mulai TK ada sekolahan yang mulai TK sudah digelontor dengan jiwa-jiwa wirausaha. Ciputra itu, sekolahan Ciputra mulai TK sampai perguruan tinggi mereka mengembangkan jiwa wirausahanya. Mungkin juga akhirnya seperti ini. Jadi teman-teman yang masuk di STKIP PGRI Jombang memang dididik, nanti ada menjadi guru ya, nanti ada proses micro teaching, ada proses real teaching, memang ke sekolah ya. Tapi mudah-mudahan saya tidak salah, sekolah-sekolah sekarang sudah mulai mencari guru yang tidak hanya bisa materinya. Jadi sampai nanti akan dikembangkan di akademis melalui apa sebenarnya praktek keguruan, tetapi juga ada kalau KKN, PPL dia juga akan mengembangkan. Saya kira itu ya dari saya. Jadi tidak salah sampai memilih STKIP PGRI Jombang, karena di STKIP PGRI Jombang sudah terbukti ada proses-proses hard skill melalui akademis dan soft skill melalui non akademis. Oke, sekarang ganti yang ngomong ya. Bu Nani kalau ngomong nggak pernah bisa berhenti, kalau mulai agak susah gitu ya. Ya Mbak Esti, ceritakan apa yang panjenengan rasakan sampai hari ini sudah bisa memenangkan dana ini. Apa pengorbanannya? Susahnya di mana sehingga ketemu ada hasil yang seperti ini? Perasaannya sih yang pasti bangga sama diri sendiri. Ternyata saya yang awalnya mahasiswa kupu-kupu. Oh, kupu-kupu awalnya. Oke. Berapa semester itu? Alhamdulillah sudah semester 7. Ya, waktu kupu-kupu. Oh, kupu-kupu dari sampai semester pertama sampai semester 3. Oke, belum terlambat. Semester 3 belum terlambat. Ya, oke. Kuliah pulang. Ya, ternyata akhirnya bisa membuat diri sendiri bangga, bisa memenangkan hibah yang utama, terus bisa memperlihatkan kepada orang-orang, ini loh saya, akhirnya saya bisa menghasilkan something yang sekiranya bermanfaat untuk diri saya sendiri juga orang-orang sekitar saya. Susahnya waktu itu? Susahnya ke Malang ya? Ingat saya ikut pelatihan ya? Iya, ke Malang itu karena teman-temannya ke Surabaya, Mbak Esti, enggak apa-apa. Itu dia menangkap peluang yang ada di luar lewat internet, dia daftar sendiri ke Malang, teman-teman kita koordinir ke Surabaya. Enggak ada masalah. Yang penting itu aksesnya kan atas nama, mesti ditanya dari STKIP, di PT mana gitu ya. Saya acungi jempol Mbak Esti, perjuangannya tidak bersama teman-temannya, tapi dia sampai bisa sukses ini. Jadi sendiri berani ya, saya tanya dulu. Berani kamu sendiri ke Brawijaya? Berani Bu? Oke ya. Nggak ada dana dari kampus. Jalan Bu, jalan. Nah, itu semangat wirausaha untuk berubah, gitu ya. Kalau Mas Syahrir, pengalamannya, kenapa sampai bisa tertarik untuk ini? Ini agak pendiam ini Mas Syahrir ini. Ya, malu-malu. Pendiam kalau belum kenal. Oh gitu, pendiam kalau belum kenal. Oke. Awalnya berawal dari hobi. Hobi. Terus kuliah di sini, terus ada program PKM, saya sering ikut. Jadi ketua. Ya. Hati-hati Mas ya Mbak, yang pengen proses maksimal harus berani jadi ketua. Iya. Biar tanggung jawabnya muncul mulai awal. Boleh? Terus yang ke Jogja juga. Lomba ya. Gagal juga. Nggak apa-apa, gagal belum beruntung. Ya terus nanam, terus inovasi rasanya biar ini kan salad. Salad, Salad itu kan cenderung susah diterima untuk
Beda jauh, beda. Ini ibu-ibu dosen kemarin juga gitu. Loh Bu, kok salad sayur? Saya kira sayur buah gitu. lebih familiar di telinga mereka tuh, salad buah. Cari gimana ya rasanya biar bisa diterima. Terus ya coba-coba lihat sendiri. Terus alhamdulillah ini sudah masuk. Anak-anak pun suka. Anak-anak kecil. Oke. Selain ada gizi yang jelas ada di produk itu juga ini juga ini kan dari sayuran hidroponik. Jadi tanpa itu ya, tanpa semprotan, tanpa pestisida. Oke. Nggak nyangka ya? Nggak nyangka dapat dana 15 juta, 17 juta. Jadi teman-teman kalau mau mencoba usaha itu jangan mengatakan susah dulu. Coba saja, nanti akan ada kata kalau kita terus telaten akan ada titik puncaknya. Contohnya ini sudah berhasil. Saya kira cukup itu, nanti teman-teman biar tahu prakteknya gitu ya. Mbak Esti sama Mas Sahril ini akan mempraktekkan produknya di sebelah sini. Monggo Mbak Esti. Mari saya tunjukkan proses. Ya, jadi awalnya kan kita ambil langsung gurame itu dari kolamnya, terus kolam sendiri masih hidup? Ya, tapi proses jadi setelah diambil kemudian bahasa itu oles-oles. sisiknya, dibersihkan. Dibersihkan, kemudian digoreng. Tujuannya digoreng itu agar si gurame ini tuh tetap stand, tetap berdiri kokoh. Kalau misalnya kita pernah coba itu kita kukus itu dia postur tubuhnya gurame itu malah semakin lembek Bu. Jadi malah kurang stand dan kurang cantik gitu. Jadi makanan aja harus cantik ya, tidak hanya orangnya yang cantik gitu ya. Apalagi sekarang kan media sosial itu kan harus dimanfaatkan dengan baik. Untuk konten itu perlu yang cantik-cantik. Promosi itu kalau promonya cantik, barangnya yang dijual atau orangnya yang menjual, ada banyak yang mau membeli. Iya. Jadi nanti setelah digoreng, diberi bumbu dulu, kemudian baru dibakar. Nah ini itu ada proses goreng. Iya, sebelum dibakar itu digoreng dulu untuk biar si gurame itu tetap stand, tetap kokoh. Nah, kemudian yang istimewanya dari pawon gurame itu kita tidak pakai bakaran biasa Bu. Umumnya kan pakai bakaran yang dari besi itu Bu. Nah, ini kita pakai pawonan atau biasa orang-orang Jawa itu ngomong anglo. Jadi kita pakai anglo. Selain baunya juga lebih sedap, dia juga lebih alami kan Bu, jadi lebih ramah gitu. Nah, nanti kita bakar sampai sekiranya dia sudah matang, kemudian baru di packing di tempat ini. Nah, ini sudah ada yang matang. Sudah jadi ya. Ini contoh beberapa produk dari pawon gurame Bu. Ini ada gurame asam manis, yang ini ada gurame sambal. Mohon maaf saya tidak mencoba ya, karena sedang tidak bisa mencoba. Mohon maaf. Teman-teman dari PKKMB bisa langsung lari ke sini. Langsung mencoba. Nanti ada share mungkin alamat ya, yang bisa pesan. Nanti di share di bawah sini Bu. Di bawah sini. Oke. Sudah cukup ya. Jadi istimewanya adalah pakai anglo itu, sehingga tampilan alami juga lebih sehat. Oke, itu inovasinya ya. Kemendikbud atau Kemenristek-Dikti itu melihat apa istimewanya sehingga didanai ada peluang untuk laku di pasar. Jadi tidak semua proposal didanai nanti hanya dipakai untuk main-main. Kalau ini insya Allah Mbak Esti sangat amanah ya. Dana ini untuk mensukseskan wirausahanya Mbak Esti gitu ya. Mungkin Mas betul namanya Mas. Oh ya, ini kan terbuat dari sawi, kailan, sama kale. Kalau kale itu kan sayuran super kalau orang luar bilangnya. Oh gitu, tidak sangat tinggi. Bukan sawi-sawi biasa gitu ya. Semuanya ditanam dengan hidroponik. Ditanam di hidroponik tanpa
tanpa pestisida. Pestisida, oke. Jadi sehat, aman. Sehat. Nah, mungkin yang belum pernah mencoba merasa sayur kok di jus gak enak ya. Nah, ternyata sangat enak. Anak-anak suka juga. Ternyata setelah diberikan ke pasar, anak-anak suka. Jadi ibu-ibu yang anaknya tidak suka sayur, cukup ini ya minumnya, makannya nasi, kemudian minumnya ini. Jadi sayur tidak harus di nasi. Ternyata sayur bisa diminum. Mungkin itu ya. Sing promosi kok aku. Ayo Mas promosi. Yang ini sama ya. Jadi ini salad bentuknya. Oke. Salad sayur ini menu baru kita ada salad chicken grill. Ini isinya ada ayam, kentang, ada buncis, dan tentunya sayuran ya. Dan ini yang original dari kita, dari Hippo Food. Ini salad sayur pakai Javanese sweet sauce. Java ya? Jawa. Maksudnya bahannya dari gula ya? Ada gula. Jadi sausnya bukan yang luar negeri tapi dalam negeri. Ini lebih bisa diterima hampir seluruh. Kayak rujak lah ya. Rujak gitu ya. Kalau yang ini kan kita pakai saus yang Inggris-Inggrisan. Kalau ini yang alami. Jadi kalau bayangkan makan rujak tapi ada sayurnya. Ini ada nanas, ada timun, ada selada merah dan hijau. Apokat ya? Apokat. Ini juga. Jadi mungkin itu teman-teman mahasiswa baru STKIP PGRI Jombang, mulai sekarang start ya, tidak usah menunda. Sekarang sudah jadi mahasiswa STKIP PGRI Jombang, ada fasilitas pendampingan seperti kakak-kakak panjenengan ini, tidak usah menunda. Program itu setiap tahun ada, setiap tahun boleh mengakses. Jadi meskipun pernah menang, boleh. Bahkan ada pengalaman Kopi Pare itu, mulai dari KBMI Kopi Pare, kemudian PKMM didanai lagi tahun berikutnya, sekarang jadi KBMI lagi, jadi kokes. Nanti ada kokes dari Pare. Sekian ya teman-teman mahasiswa baru, semangat, jangan ragu-ragu lagi. Kalau perlu ajak tetangga, temannya yang belum masuk STKIP PGRI Jombang, masuk. STKIP keren ya? Keren nggak sih? Keren. Saya kira itu teman-teman, kalau ingin ketemu teman-teman mahasiswa ada di gedung gedung A lantai. Sekian saya kira, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva mahasiswa!